Jadi Iya. tujuan utamanya itu merebut Irian Barat Irian ke Barat. Pangkuan Pertiwi gitu Pertiwi, ya. betul. Wow, luar biasa sekali misinya. Dan itu tahun 62. 62 ya Pak Iya. pertempuran. Hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bro and Sis dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Mathland School, channel yang menyajikan informasi-informasi yang menarik, informatif, dan juga kekinian bersama saya Surya. Kali ini, seperti biasa nih, kita akan membahas sesuatu yang menarik. Masuki bulan Agustus nih kan, bulan Agustus ini identik dengan jiwa-jiwa nasionalismenya mulai tumbuh nih, karena beberapa bulan kebelakangan ini biasanya fun, Valentine. Nah, kalau untuk di bulan Agustus ini, spesial di Indonesia, kita akan disajikan dengan suguhan-suguhan atau jiwa-jiwa nasionalisnya akan tumbuh nih. Seperti biasa, kali ini kita nggak akan sendirian. Kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Ibrahim. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Surya. Selamat datang di channel Brownies SMK Mathland. Sudah siap memberikan informasi-informasi menarik nih Pak? Mudah-mudahan. Siap ya Pak? Iya, siap. Oke. Bro and Sis di rumah, informasi aja nih. Pak Ibrahim ini adalah orang tua, wali murid ya Pak, dari siswa SMK Mathland yaitu Fatur ya Pak? Fatur Rahman Gani. Fatur Rahman Gani. Dia sekolah di kelas Sija ya Pak? Sija 11 Sija sekarang. Oke nih Pak. Sebelum nih ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih Pak, boleh diperkenalkan diri dulu nih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama saya terima kasih kepada Mathland School yang memberi kesempatan kepada saya selaku orang tua dari Fatur Rahman Gani kelas 11 Sija. Saya perkenalkan diri, nama saya Ibrahim. Kebetulan saya berdinas di militer, pangkat saya Sertu di Mabes TNI AL. Sertu Mabes TNI AL. Iya. Dan selain dinas di Mabes, dinasnya di mana aja nih Pak? Iya. Kemudian kebetulan saya ada dinas di BKUKAN atau dapat penugasan di Museum Purnabakti Pertiwi. Nah itu dia Bro and Sis, nanti akan kita bahas lebih lengkap nih. Oke. Museum Purnabakti Pertiwi. Oke, silakan dilanjut nih Pak. Iya. Ya, saya jadi berdinas di Museum Purnabakti Pertiwi selama kurang lebih sudah 10 tahun. Wah, Iya. lama juga ya. Sudah lumayan lama. Di sana saya berhubungan dengan kapal sejarah karena memang ada korelasi dengan TNI AL. Memang itu sejarah AL yang mana di sana ada kapal yang masih bisa kita lihat, masih bisa kita gali dari museum itu sendiri, terutama di bidang kelautan pertempuran Laut Aru. Nah itu dia Bro and Sis, kita akan ngebahas tentang seputar sejarah dan juga apa aja sih nih yang ada di Museum Purnabakti Pertiwi itu. Tapi sebelum ngomong berlebih lanjut ke sana nih Pak, kita mau bahas sedikit dulu tentang kemerdekaan nih Pak. Kemerdekaan era sekarang. Kalau dilihat-lihat kan kemerdekaan itu identik dengan pertempuran zaman dahulu di tahun 45 dan sebelumnya ya Pak. Nah yang Brownies seperti yang kita tahu nih, perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu juga perjalanannya cukup panjang ya Pak. Jadi setelah kemerdekaan tahun 45 ada pertempuran-pertempuran lain ya Pak setelah kemerdekaan itu. Termasuk tadi ada pertempuran yang di Laut Aru ya Pak, betul. Boleh dijelasin nih Pak pertempuran Laut Aru itu seperti apa? Baik, saya sedikit mungkin hanya gambaran. Kalau pengen lengkapnya nanti bisa datang langsung ke Museum Purnabakti Pertiwi di Taman Mini 1. Taman Mini, iya, Taman Mini Nusa Indah, Jakarta Timur. Kemudian sedikit tadi cerita tentang pertempuran Laut Aru. Di sana misinya ada infiltrasi untuk pembebasan Irian Barat, yang mana saat itu ya dikuasai oleh negara Belanda. Lalu kita selaku TNI AL dapat tugas dari mandat dari Presiden saat itu Bapak Soekarno untuk merebut Irian Barat kembali.
Wah, jadi tujuan utamanya itu merebut Irian Barat Irian ke Barat. Pangkuan Pertiwi, gitu Pertiwi, ya? betul. Wow, luar biasa sekali misinya. Dan itu tahun 62. 62 ya Pak Iya, pertempurannya. Jadi kurang lebih sekitar hampir 12 tahun pasca kemerdekaan ya Pak? Oh, 13 Dari mungkin. 45. 45 ya? Ya, kemudian 60. Durasinya cukup lama nih ya Pak Lumayan, untuk jadi menyatukan NKRI yang seperti sekarang ini perjalanannya panjang banget ya Pak. Sekali. Oke, setelah pertempuran itu nih Pak, ngomong-ngomong masalah sejarah. Iya. Kita kan erat kaitannya dengan peninggalan-peninggalan benda-benda sejarah. Mulai dari kapal, mulai dari persenjataannya. Nah, itu kan terangkum dalam satu bangunan yang namanya museum yang tadi sempat kita singgung ya Pak. Namanya Museum Purna Bakti Pertiwi. Oke. Kalau dijelasin nih Pak, Museum Purna Bakti itu dedikasinya untuk apa sih Pak, tujuan dibuatnya museum itu? Jadi Museum Purna Bakti Pertiwi didirikan, penggagasnya adalah Ibu Tin Soeharto. Jadi istri daripada Bapak saat itu Presiden Soeharto, Presiden kedua. Nah, penggagasan itu tujuannya adalah untuk mengenang perjuangan atau dedikasi beliau kepada negara saat menjabat, artinya dari perjalanan biografi beliau semenjak berjuang sampai dengan menjabat presiden saat itu. Gitu. Jadi di sana kita bisa melihat sejarah singkat mungkin ya Pak, mulai dari perjalanan saat dia kecil, mulai dari menjabat sebagai TNI sampai jadi panglima dan akhirnya menjadi presiden Republik Indonesia. Di situ ada rangkumannya gitu Pak. Semuanya ada, betul. Semua ada di sana. Berarti cakupannya bukan hanya tentang benda-benda sejarah juga, tapi biografi tokoh ya Pak? Beliau tokoh, betul. Oke, ngomong-ngomong tentang benda sejarah nih Pak, koleksi yang ada di sananya itu apa aja sih Pak, cakupan koleksinya yang ada di museum? Oke, baik. Jadi di samping tadi adalah sejarah, benda-benda sejarah yang masih ada hubungannya dengan tugas beliau saat menjadi militer, saat aktif saat itu. Juga ada cindera mata dari berbagai negara sahabat, dari masyarakat saat itu, kemudian dari kolega dan sebagainya. Oh iya. Setiap kali pertemuan antar negara sih memang ada cindera mata yang dibawa gitu ya dari berbagai negara setiap ada pertemuan, dan itu disimpan di Museum Purna Bakti Pertiwi ini ya. Salah satunya mungkin koleksi yang spesial gitu ya. Spesial, betul. Termasuk ada penghargaan dari PBB ya. Di mana di sana termasuk ada dari WHO tentang kesehatan, kemudian ada penghargaan tentang penuntasan kemiskinan, ya, termasuk kepada kelanjutan pendidikan, artinya memperhatikan pendidikan untuk rakyat Indonesia itu, dan ada lagi juga termasuk penghargaan tentang di samping pengentasan kemiskinan, kemudian kesehatan, kelanjutan pendidikan. Satu lagi itu adalah ada 5 ya kurang lebih. Jadi kami lebih lengkapnya bisa dilihat langsung di sana ya Pak. Sana, betul. Kurang lebih tentang program kerja beliau selama menjabat presiden dan juga sebagai keanggotaan militer ya Pak. Militer, betul. Sejarah di sana. Ngomong-ngomong tentang kapal nih Pak yang tadi sempat kita singgung. Kapal yang digunakan pada saat pertempuran Laut Aru tahun 62. Itu masih ada sampai sekarang Pak? Masih ada. Maka itu jadi museum itu kan tempat kita di sana ada pelestarian. Yang pelestarian benda sejarah ya Pak. Benda sejarah. Di mana museum itu sendiri mempunyai ada nilai-nilai sejarah atau seni yang disimpan di sana. Nah, untuk kapal KRI Harimau itu sendiri, namanya kapal KRI Harimau. Itu terlibat langsung. Jadi KRI itu Kapal Republik Indonesia. Kapal Republik Indonesia. Namanya Harimau. Jadi saat itu Satgas tersebut ada 4 kapal yang dikirim ke sana, diantaranya KRI Singa, KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau. Yang ketiga lainnya itu di mana Pak? Ya, jadi untuk sampai saat ini sudah tidak ada bangkainya lah bahasanya, jadi tidak ada bendanya, karena yang mana KRI Macan Tutul itu sendiri tenggelam bersama Komodor Yusarso yang sampai saat ini kita kenang sebagai pahlawan
Laut Aru pertempuran saat itu. Jadi yang masih tersisa dan utuh sampai sekarang itu yang KRI Harimau ini ya Pak. 3 lainnya itu gugur di medan perang. 1 tenggelam, yang 2 sudah usang. Jadi artinya termakan usia. Jadi yang masih representable buat dikunjungi dan dinikmati kegagahannya itu yang KRI Harimau ini. Betul. Dan sampai sekarang masih dirawat dengan baik ya Pak. Mudah-mudahan kita masih bisa rawat dengan sebaik-baiknya. Amin. Iya. Dan kalau untuk di di kapalnya ini Pak, itu posisinya ada di mana Pak? Kalau misalnya kita pengen lihat. Jadi kalau adik-adik atau masyarakat umum ingin berkunjung di Museum Purnabakti Pertiwi, nanti di sana KRI Harimau itu sendiri ada di sebelah barat, jadi samping Masjid Atin. Kalau dari luar Masjid Atin akan kelihatan, namun untuk masuknya harus ke pintu gerbang utama. Iya. Oh jadi ini satu komplek kawasan Taman Mini Indonesia Indah ya Pak, mulai dari museum sejarahnya yang Purnabakti Pertiwi dan juga koleksi kapalnya dibawa ke Taman Mini. Taman Mini, betul. Wow, luar biasa sekali. Betul. Jadi nggak usah jauh-jauh ke pinggiran laut, tapi sudah disandarkan di dekat museum. Dekat museum. Di dalam museum itu sendiri. Oh, di dalam museum ya Pak. Oke. Selain untuk koleksi alat-alat tempur nih Pak, persenjataan mungkin juga ada di sana ya Pak. Betul. Mulai dari apa aja Pak? Kalau untuk persenjataan jadi untuk militer. KRI Harimau sendiri itu ada dipersenjatai 2 meriam Bofor. Kalibernya 40 mm. Itu ada di haluan, kalau bahasa kita itu depan, kemudian yang di belakang atau buritan disebutnya kalau di kapal. Haluan dan buritan. Haluan di depan, buritan itu belakang. Itu istilah kapal ya. Untuk haluan itu ada 1 meriam, kemudian di buritan ada 1 meriam. Kalibernya 40 mm. Kemudian ada di anjungan kanan, lambung kanan dan lambung kiri anjungan. Kalau lambung itu berarti sebelah ya, kalau kita sebut sebelah kanan. Jadi lambung kanannya ada mitraliur kaliber 12,7, yang sebelah kiri juga sama. Kemudian ada torpedo. Wah, torpedo. Ya, torpedo. Itu yang menarik. Ini torpedo senjata ya Pak? Senjata. Torpedo ada tabung torpedo sebanyak 4 tabung torpedo. Iya. Dan itu masih lengkap ya Pak? Masih terpasang dengan rapi? Masih. Itu yang perlu kita jaga supaya bisa dilihat bentuknya dan bisa kita pelajari bagaimana saat itu zaman segitu kita sudah ada teknologi perang seperti selengkap itu ya Pak? Iya, betul. Wow, luar biasa sekali. Jadi sebagai generasi muda nih jangan hanya tahu aja nih Pak ya, tapi harus dilihat secara langsung, dinikmati keindahannya. Kita bisa flashback perjuangan masa lalu tuh kayak gimana tuh Bro and Sis di rumah. Oke, ngomong-ngomong tentang sejarah nih Pak, berkaitan dengan kemerdekaan nih. Kita sebagai generasi milenial itu untuk mengisi kemerdekaan seperti sekarang ini di tengah COVID seperti ini, menurut Bapak gimana sih Pak? Apa yang harus kita lakukan? Ya, baik. Jadi kalau saya selaku orang tua, saya di sini berbicara untuk memberi nasihat mungkin ya kepada anak-anak kita atau adik-adik kita. Untuk kemerdekaan kita tentunya sudah tidak lagi berjuang dengan tenaga, peras keringat, darah dan sebagainya. Akan tetapi perjuangannya berbeda ya Pak? Iya, betul. Mari kita isi dengan karya, podcast ya Pak? Ya termasuk dengan membuat seperti ini, dengan seni, gitu karya seni, betul. Dengan bidangnya masing-masing. Apalagi di sini Medland School ini mewadahi beberapa jurusan Pak ya. Betul. Jurusan yang dimana teknologi dan pariwisata. Ada pariwisata di sana dengan karyanya bisa menyumbangkan mungkin dengan ahli masaknya, bisa memperkenalkan kepada negara-negara lain tentang kehebatan beragam budaya kita yang kuliner mana kuliner Indonesia yang terkenal beribu-ribu adat kuliner itu ya, bahasa budaya dan sebagainya. Kemudian dari teknologi bisa disumbangkan. Artinya dengan karya kita yang ada di seni untuk di bidang teknologi bisa bersaing untuk negara lain ya, dengan negara lain mungkin. Jadi mari kita berjuang dengan karya kita, dengan kemampuan kita, tunjukkan bahwa kita mampu untuk bersaing dengan negara lain. Mungkin seperti itu Pak. Jadi intinya tetap berjuang, cuman dengan bentuk yang berbeda gitu ya Pak. Dengan bentuk yang mungkin berbeda. Pada saat dulu perjuangan untuk mengambil atau merebut kemerdekaan, ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Oh ya ngomong-ngomong perjuangan mulu nih Pak.
Bu, sampai lupa nih mau nawarin. Oh, Sudah disiapkan. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Kopi spesial. Jadi ini kopi itu dibuat langsung di studio kopi kita Pak yang di bawah. Oke. Di Ya, situ kafe, kalau ya. misalnya siswa masuk seperti biasa, ada kegiatan-kegiatan in charge di sana. Jadi dinas di situ siswa dan kegiatannya sama jual beli. Jadi nggak hanya untuk praktek saja, tapi untuk kegiatan praktek jual beli langsung. Oh, Dan ini siswa-siswa yang meracik. luar biasa. Silakan Bapak dicoba dulu. Ya, terima kasih. Waduh, ini Medland luar biasa. Kami nikmatin Pak ya, supaya saya Silakan, Pak. Sini. Sampai lupa nawarin, asik ngobrol. Nah, jadi kegiatan di sekolah ini memang bukan hanya untuk pembelajaran ya Pak, tapi ada kegiatan praktek langsung dan seolah-olah industri, walaupun ini cakupannya sekolah seperti itu. Juga dilihat kalau misalnya ada kantin, di situ ada siswa yang incar di sana, ada jual beli makanan, jual beli produk minuman, dan itu yang buat dari siswa. Oh, luar biasa. Ya seperti itu siswa. Pak, kegiatan belajar mengajarnya di mix dengan kegiatan praktek langsung. Seperti Di itu. sini ini kalau dikembangkan artinya dari siswa langsung praktek, punya karya Ada karya langsung. ya, karya Pak? langsung. Yang ini termasuk menurut saya perjuangan apabila dia kembangkan Nah, benar, untuk yang lebih besar, artinya momen yang lebih besar untuk negara bangsa ini. Nah, cakupannya dari hal kecil dulu ya Pak. Kecil dulu. Setelah kecil tercukupi dan terkuasai baru ke jenjang yang lebih besar, nasional gitu ya Pak. Nasional, betul. Oke, mungkin terakhir nih Pak, pesan-pesan buat pemirsa Brownies di rumah, ajakan kalau mau datang ke Purna Bakti Wisata Kembang bisa. Ya baik untuk semua pemirsa yang melihat konten ini. Bro and Sis namanya Pak. Bro and Sis. Oke, Bro dan Sis ya. Bro dan Sis. Oke, siap. Ya, jadi bila Anda ingin berkunjung ke tempat kami Museum Purna Bakti Pertiwi, Anda bisa datang langsung ke alamat Taman Mini Indonesia Indah. Pintu gerbang nomor 1, artinya Taman Mini nomor 1. Itu ada tulisan besar di sana, Taman Mini Indonesia Indah itu Museum Purna Bakti Pertiwi. Gitu. Jadi tujuannya kalau sudah ke Taman Mini tentu nanti akan melihat seperti itu. Berarti tujuannya ke Taman Mini ada agenda tambahan nih Pak? Agenda tambahan. Bukan hanya cuman kunjungan ke Anjungan betul. atau ke rekreasi tempat edukasi yang lain. Tapi ada edukasi yang bernilai historis ya Pak, Pak. yaitu Museum Purna Bakti, Pertiwi. Oke, berarti lengkap banget nih ya Pak pembahasan kita hari ini. Mulai dari tentang sejarah, mulai dari perjuangan dan juga museum ya Pak yang harus kita selalu jaga nih Pak kelestariannya. Kelestariannya betul itu. Jangan melupakan sejarah ya Pak, ada peribahasa seperti itu. Betul. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Betul, itu dia. Itu dia Bro and Sis di rumah, pembahasan kita nih seputar tentang sejarah kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Jadi di zaman sekarang ini pun kalian bisa berjuang juga nih dengan cara masing-masing, mulai dari karya seni, mulai dari perjuangan sekolah kalian di saat pandemi ini, itu juga termasuk perjuangan ya Pak. Perjuangan ini cakupannya luas, nggak cuman mengangkat senjata dan perang ya Pak, tapi banyak sekali aspeknya. Buat Bro and Sis di rumah, terima kasih yang sudah menonton channel ini, dan jangan lupa jangan cuma ditonton nih, di subscribe, klik tombol merahnya di bawah, dan juga nyalakan link notification-nya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Ibrahim yang sudah bergabung. Dan selamat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Merdeka!